Maka teman-teman, jika kita atau ada seseorang hari ini yang lalu, sebutlah perbuatannya kurang baik, kemudian dia lalu memaklumatkan bahwa tidak baiknya ini adalah kehendak Allah, maka seluruh ajaran syariat yang diajarkan Rasulullah itu mau dikemanakan? Enggak klop sama sekali. Enggak klop sama sekali. Umpama panjenengan tidak mau kerja, tidak mau kuliah, lalu bodoh, lalu panjenengan mengatakan bodohku ini kersani Gusti Allah, sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Lalu hadis-hadis Rasul, ayat-ayat supaya kita belajar, itu mau dikemanakan? Tentu saja kita meyakini para nabi itu, para nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang nek panjenengan ngomong tauhid, ya tauhidnya itu benar-benar tauhid yang hak begitu ya, hak kotu-kotih misal begitu. Yang kalau ngomong tentang syariat, mereka orang yang paling patuh syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada nabi yang kok lalu tidak setinggi itu derajatnya, gitu ya. Kalau kita bercermin menatap nabi begitu ya. Contoh misal begini. Nabi Yakub misal dalam surat Yunus gitu. Nabi Yakub itu sepenuhnya tentu secara tauhid, mafhum, paham, yakin, hak begitu ya, bahwa Allah Ta'ala yang memutuskan seluruh perkara sampai putranya Nabi Yusuf itu dinakali saudaranya lalu dihilangkan dan sekian tahun berpisah. Di antara keterangan yang bisa kita sebut dari surat Yusuf misalnya gini, ketika Nabi Yakub berpesan kepada putra-putranya untuk menemui untuk masuk ke istana di Mesir itu, ya baniya la tadkhulu min abwa la tadkhulu min babi wahidi wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Wahai anakku, wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk dari satu pintu, tetapi masuklah dari banyak pintu, kepada putra-putranya yang akan datang ke Mesir itu. Tetapi ini di titik ini Nabi Yakub itu benar-benar menerapkan peran manusia diberi pilihan untuk melakukan sesuatu. Tetapi kemudian sebagai manusia yang benar-benar matang mantap tauhidnya, ayat itu diteruskan, ungkapan itu diteruskan oleh Nabi Yakub dengan ungkapan begini, wa ma'auni ankum minallahi syai'a. Tetapi yang demikian itu, kamu itu masuk dari pintu macam-macam, itu sama sekali bukan jaminan yang menjamin kamu itu lalu selamat dari apa ketetapan Allah. Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya ketetapan itu di tangan Allah, dan seterusnya. Maka di ayat berikutnya dikatakan begini, falamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum maka yuni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaquba qadaha. Maka ketika anak-anaknya itu masuk ke istana itu sesuai dengan pesan Nabi Yakub supaya masuk dari banyak pintu itu, keadaan mereka itu bukanlah jaminan bahwa mereka itu lalu tidak terjangkau oleh ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan untuk masuk dari banyak pintu itu illa qadaha fi nafsi Yaqub, kecuali itu ketetapan, keinginan, pilihan atau rasionalisasi, sebutlah begitu, dari Nabi Yakub itu sendiri yang dimaksudkan untuk memberikan jalan selamat bagi putra-putranya. Bayangkan, seorang nabi itu begitu. Seorang nabi begitu. Satu sisi memperhatikan perintah-perintah syariat lahiriah atau akal, tapi di sisi lain itu pun lalu dibatasi atau dipayungi oleh keyakinan tauhid bahwa inil hukmu illa lillah. Maka teman-teman, jika kita atau ada seseorang hari ini yang lalu, sebutlah perbuatannya kurang baik, kemudian dia lalu
memaklumatkan bahwa tidak baiknya ini adalah kehendak Allah, maka seluruh ajaran syariat yang diajarkan Rasulullah itu mau dikemanakan? Enggak klop sama sekali. Enggak klop sama sekali. Umpama panjenengan tidak mau kerja, tidak mau kuliah, lalu bodoh, lalu panjenengan mengatakan bodohku ini kersani Gusti Allah, sudah ditetapkan di Lauh Mahfud misalnya. Lalu hadis-hadis Rasul, ayat-ayat supaya kita belajar, itu mau dikemanakan? Umpama panjenengan lalu menjadi orang yang dibenci, tidak disukai oleh banyak orang, gara-gara arogan misalnya. Lalu dikatakan kepada dirinya atau kepada orang lain bahwa posisinya sekarang ini yang sedang tidak disukai banyak orang itu karena ketetapan Allah Ta'ala, maka lalu perintah-perintah Rasulullah itu mau dikemanakan? Ketika ini lalu terlanggar, maka otomatis ayat yang saya baca di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, itu lalu juga mau dikemanakan? Maka lalu warsalnaka linnasi rasula itu mau dikemanakan? Tidak klop sama sekali. Maka kesimpulannya kira-kira begini. Karunia Allah yang diberikan kepada kita berupa akal sehat, berupa ilmu, berupa pedoman, hujah dan sebagainya, serta posisi dan kekuatan untuk memilih pada konteks tersebut, itu hendaknya memang diperjuangkan, diarahkan untuk semakin banyak menutupi keburukan dan semakin luas meningkatkan kebaikan-kebaikan. Adapun di sana atau di atas sana, di mana Allah selalu menuturkan warabbukal ghaniyyur rahmah misalnya gitu, warahmati wasiat kulla syai'in misalnya, warahmati sabaqat ghadabi dan sebagainya, itu biarkan tetap selalu menjadi sesuatu yang sakral dan otentik pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu tidak perlu lalu menjadi penghalang bagi kita untuk membenar-benarkan sisi nafsu kita yang sedang memburuk. Maka terakhir Nabi Yusuf itu lalu menuturkan begini selepas berhasil lolos dari godaan Niswah fil Madinah begitu ya. Aku kira tekan ya Arab Muni namanya itu. Niswah fil Madinah, perempuan itu, Nabi Yusuf ini berkata begini, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau saja engkau ya Allah tidak menolongku, coba perhatikan, ini dimensinya tauhid di sini. Ya. Kalau saja engkau ya Allah tidak menolongku dari tipu daya perempuan itu, maka sungguh aku akan menjadi golongan orang-orang yang bodoh. Ini dimensi tauhid. Tetapi Nabi Yusuf lalu meneruskan, wa ma ubarri'u anin nafsi. Aku tidak mungkin berlepas diri dari hawa nafsuku. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini dimensi syariatnya. Kiranya cukup clear ya teman-teman, bahwa dua sisi ini mestinya menjadi satu kesatuan yang integral, holistik, menyatu pada diri kita, tidak untuk dipertentangkan, apalagi dipertentangkan hanya untuk mentasheh keburukan yang kita lakukan. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Ta'ala, diparing syafaat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walafu minkum, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.